Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi PAI SMP Plus Cita Badatul Ilmi, are you ready to study with me? Iman kepada kitab-kitab Allah. Kompetensi dasar. Beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pelajaran: pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, kandungan kitab-kitab Allah, cara beriman kepada kitab-kitab Allah, menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, turunnya di Mesir untuk Bani Israel, berisi 8 larangan dan 2 perintah. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, turun di Darussalam untuk Bani Israel, tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, turun di Yerusalem untuk Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup, zuhud, dan isi kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, turun di Mekah dan Madinah untuk seluruh umat manusia, berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat, dan memuat penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Beriman kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk dan penuntut bagi umat manusia. Kandungan kitab-kitab Allah. 1. Kitab Taurat. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah dan hukum-hukum syar'i, atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah. Jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. Jangan membuat patung ukiran, dan jangan pula menyembah patung, karena aku Tuhan Allahmu. Jangan kamu menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Kandungan kitab-kitab Allah. 1. Kitab Taurat. Ingatlah kamu akan hari Sabtu, supaya kamu sucikan dia. Berilah hormat kepada bapa ibumu. Jangan membunuh sesama manusia. Larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Kitab Zabur. Isi kandungan kitab Zabur berisi kumpulan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya. Kitab Zabur juga berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk
untuk kaum Nabi Daud alaihissalam. Kandungan kitab-kitab Allah. Kitab Injil. Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud, karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi kandungan kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Kandungan kitab-kitab Allah. 4. Kitab suci Al-Quran. Isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam. 1. Tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah, dan akhirat. 2. Syariah, berisi hukum-hukum Allah. 3. Akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak. 4. Ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. 5. Muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. 6. Sejarah, berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat terdahulu. 7. Wa'ad dan wa'id, artinya janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. 5. Suhuf. Suhuf artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Kandungan kitab-kitab Allah. Nabi yang menerima suhuf antara lain Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf, Nabi Sis alaihissalam menerima 50 suhuf, Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf sebelum diturunkannya kitab Taurat. Beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia, agar manusia senantiasa bahagia dunia dan akhirat. Cara-cara beriman kepada kitab-kitab suci Allah meliputi hal-hal berikut. Beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Cara-cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Sikap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, manusia akan mengakui keterbatasannya, sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Orang yang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Orang yang mengamalkan isi kitab
terlihat dari sikap keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Menampilkan sikap mencintai Al-Quran. Sikap orang yang mencintai Al-Quran: membaca Al-Quran secara rutin, memahami isi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.